Bab 130. Harus membayarnya. Kingston Jiang tertawa tanpa berperasaan. Bloody merasa canggung. Max Ye menghela nafas lega. Akhirnya ada seseorang yang membuat Kingston Jiang merasa puas. Cindy yang masih tercengang dan dia masih belum bereaksi. Bukankah dia ini hanyalah orang miskin? Tidak ada uang, tidak ada mobil, tidak ada tabungan, jadi bagaimana dia bisa mengenal Max Ye yang terkenal? Permisi, apakah masih membutuhkan wanita yang lain? Manajer yang berlutut di tanah dan bertanya dengan hati-hati. Ini, tidak mau. Yang lainnya, aku menginginkan semuanya. Kingston Jiang menunjuk ke beberapa wanita dan berbicara. Kamu, cepat pergi dan yang tinggal, tolong layani tuan dengan baik. Baik. Yang dipanggil segera pergi dengan cepat. Lalu yang lain berdiri satu demi satu dan berjalan menuju mereka bertiga. Kingston Jiang segera berdiri, aku tidak membutuhkannya. Kalian cukup melayani saja kedua tuan ini dengan baik. Aku juga tidak perlu. Max Ye juga buru-buru berkata. Semua wanita cantik langsung mengelilingi Bloody untuk sementara waktu. Dalam sekejap, beberapa bekas lipstik muncul di wajah gelap Bloody. Dan Cindy yang masih linglung. Begitu banyak. Dengan jumlah puluhan orang, dia harus menghabiskan berapa banyak uang. Yang terendah saja biayanya adalah 38.000 yuan dan ini tidak termasuk minuman. Bukankah biaya beberapa juta yuan harus dikeluarkan dalam waktu satu malam ini? Bukankah dia miskin? Mengapa dia bisa memiliki begitu banyak uang? Dia tidak paham. Dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, Bloody merasa canggung dan dengan cepat menghindar, lalu buru-buru berteriak, sudah, tidak perlu begitu banyak. Dia datang ke arah Kingston Jiang dengan panik, Kak Kingston sudahi saja, sudah cukup setelah melihatnya, ayo kita kembali sekarang. Silahkan bermain dengan tenang. Kingston Jiang mendorong Bloody dan menekannya di sofa. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat Cindy yang masih berdiri di samping, lalu tersenyum mempermainkan, mengapa kamu masih berdiam diri di sana? Cepat layani tuan. Oh. Baru kemudian Cindy yang bereaksi dan datang menghampiri Bloody, lalu duduk di sampingnya. Namun, begitu dia duduk, dia ditarik oleh seorang wanita cantik berkaki panjang. Banyak wanita cantik yang tahu tentang Max Ye, orang yang bahkan dihormati oleh Max Ye ini pasti memiliki latar belakang yang cukup hebat. Jika berhasil menjilatnya, mereka pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Sehingga banyak wanita cantik yang langsung berebut untuk maju terlebih dahulu. Bloody, kamu bermainlah perlahan-lahan, aku akan kembali terlebih dahulu. Kingston Jiang tersenyum dan segera menaruh fokus pada Max Ye, lalu berkata, Max Ye, jika kamu membiarkan Bloody pergi hari ini, bersiap-siaplah Qian Jun Group akan ditutup besok. Baik. Max Ye mengangguk terus-menerus. Kingston Jiang meninggalkan sepatah kata dan langsung pergi. Kak Kingston, teriak Bloody. Namun, Kingston Jiang sudah keluar dari ruangan. Bloody tampak tidak berdaya. Tuan, silahkan diminum. Tuan, apa pekerjaan kamu? Tolong beritahu kami tentang itu. Tuan, jangan begitu kaku. Bersantailah sedikit. Para wanita cantik di sini semua memiliki pekerjaan yang layak, mereka semua adalah eksekutif di perusahaan besar, bahkan ada yang menjadi guru, ada yang bekerja di perusahaan milik negara dan ada yang menjadi pegawai negeri. Mereka semua datang untuk bekerja paruh waktu. Mereka juga sangat bisa menggoda pria. Hal yang sama berlaku untuk Cindy Yang. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk merayu dan menyenangkan Bloody. Hei, kenapa kalian masih berada di sekitarku? Dia barulah bos besar yang sebenarnya. Pergi ke sana sambut dia. Bloody menunjuk ke arah Max Ye. Seketika beberapa wanita cantik berjalan untuk menyambut Max Ye. Kingston Jiang sudah pergi. Sedangkan mengenai apa yang terjadi pada setelahnya, dia sudah tidak memedulikannya. Dia tidak segera kembali ke rumah keluarga Tang.
tapi pergi menyelesaikan beberapa hal. Masalah Yardo Zhang. Yardo Zhang si bajingan itu, mengambil keuntungan dari Cody Tang dan menjebak Lu Tang. Dia pernah datang untuk mencarinya sekali. Namun bajingan itu masih tidak mengatakan yang sebenarnya di depan Rilan Tang dan bahkan memukulnya kembali, membuat Lu Tang terkena masalah lagi. Kingston Jiang bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Lu Tang dianiaya lagi dalam hidupnya. Untuk apa meninggalkan sampah seperti itu tetap hidup? Raja Xiao Yao, hubungi orang di bawah bagian investigasi komersial untuk membantu aku menangkap seseorang. Ketika Raja Xiao Yao menerima telepon dari Kingston Jiang, dia sedikit terkejut. Apakah naga hitam mengubah jenis kelaminnya? Dia bahkan tidak menggunakan tinju untuk menyelesaikan masalah, melainkan menggunakan cara hukum. Namun, seperti ini juga bagus, agar dia tidak perlu sering membereskan masalah yang ditimbulkan oleh Kingston Jiang. Di mana lokasinya? Aku akan segera mengirim seseorang ke sana. Kingston Jiang menyebutkan alamat Yardo Zhang. Baik, segera. Kingston Jiang menutup telepon dan naik taksi ke lokasi Yardo Zhang berada. Sekarang sudah sore. Setelah Yardo Zhang kembali, dia khawatir Kingston Jiang akan kembali untuk melakukan pembalasan, jadi dia meminta putranya, Cardio Zhang untuk memanggil beberapa teman datang ke rumah. Selama Kingston Jiang berani datang, maka dia berjanji akan memukulinya hingga ibunya pun tidak mengenalinya. Rumah Yardo Zhang. Ayo semuanya, bersulang. Putra Yardo Zhang, Cardio Zhang menyapa beberapa temannya yang berbadan besar dan tinggi. Sekelompok orang minum alkohol dan makan barbeque. Seorang pria berusia 20-an yang mengenakan pakaian warna hitam berkata, Cardio Zhang jangan khawatir, selama menantu dari keluarga kaya itu berani datang, aku pasti akan mematahkan kakinya. Selama ada Kak Edi, aku pasti akan merasa tenang. Kak Edi tenang saja, setelah memberi anak itu pelajaran, aku pasti akan memberimu 30.000 yuan tanpa kurang sedikit pun dan aku akan membawa saudara-saudara pergi minum. Cardio Zhang tersenyum dan dia merasa lega dengan adanya teman-temannya ini. Anggur sudah datang. Yardo Zhang masuk lagi sambil membawa sekotak bir. Tok, tok, tok. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Ruang tamu yang bising menjadi sunyi dalam sekejap dan mata semua orang tertuju pada pintu. Cardio Zhang berdiri dan berkata, aku akan pergi melihatnya. Dia berjalan ke pintu. Membuka pintu. Seorang pria sedang berdiri di depan pintu. Melihat orang ini, dia tiba-tiba tersenyum bahagia, haha, Kingston Jiang, tanpa diduga, kamu benar-benar berani datang. Kami sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Oh. Kingston Jiang melihat Cardio Zhang yang berada di depan pintu. Dia berusia 25 atau 26 tahun, mengenakan pakaian tidak berlengan dengan tato naga biru di tubuhnya. Menungguku. Saudara-saudara, keluarlah, Cardio Zhang berbalik dan memanggil. Orang-orang di ruangan itu segera mengambil pipa besi di tanah dan berjalan keluar dengan agresif. 7 atau 8 orang membawa senjata, berdiri di pintu dan memandang Kingston Jiang dengan tatapan main-main. Yardo Zhang juga berjalan mendekat dan ketika dia melihat Kingston Jiang, wajahnya menjadi gelap dan dia mencibir, Kingston Jiang, tidak menyangka bukan. Aku sudah was-was padamu terlebih dahulu, jadi aku secara khusus memanggil beberapa teman untuk menunggu di rumah dan aku akan memperkenalkannya terlebih dahulu kepadamu, dia adalah Kak Edi. Rupanya sudah melakukan persiapan. Kingston Jiang tersenyum tipis. Cardio Zhang sangat marah melihatnya masih terlihat tenang seperti itu. Melihat begitu banyak orang, bukankah seharusnya dia berlutut dan memohon belas kasihan? Kak Edi, pukul dia untukku. Namun, Kingston Jiang tiba-tiba menggerakkan tangannya dan menendang kakinya. Dia langsung menendang dada Cardio Zhang. Dia terbang mundur dan menabrak banyak orang di belakangnya. Kingston Jiang bergegas maju dengan cepat. Terdengar sebuah teriakan yang menggema. Cardio Zhang dan beberapa temannya jatuh ke tanah. Kingston Jiang duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya sambil menjepit sebatang rokok di tangannya.
Dan Yardo Zhang berdiri di samping dengan wajah pucat. Dia tidak bisa lagi menahan aura Kingston Jiang. Dia berlutut dan menangis, lalu memohon, "Kingston Jiang, ini semua Cody Tang yang memaksa aku. Jika aku tidak melakukannya, aku akan dijebloskan ke dalam penjara. Aku mohon padamu untuk melepaskan aku." Dijebloskan ke dalam penjara. Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, "Kamu takut pada Cody Tang, tapi tidak takut padaku." Aku. Yardo Zhang membuka mulutnya, tapi tidak dapat menjelaskan alasannya. Pada saat ini, beberapa polisi datang. Yang memimpin adalah James Huo, bawahan Raja Xiaoyao. Secara umum, Raja Xiaoyao dapat menanganinya dengan satu panggilan telepon, tetapi ini adalah urusan Kingston Jiang, jadi untuk amannya, dia mengirim James Huo secara langsung. "Kak Kingston." James Huo berjalan dan menyapa Kingston Jiang. Kingston Jiang menunjuk ke Yardo Zhang dan berkata, "Itu dia." James Huo berbalik, memandang polisi yang mengikutinya dan berkata, "Tangkap dia." Baik. Beberapa petugas polisi datang dan memborgol Yardo Zhang. Kingston Jiang menunjuk ke orang yang tergeletak di tanah sambil berteriak, bahwa orang-orang ini juga bersama-sama, periksa apakah mereka pernah melakukan kejahatan. Jika ada, tangani mereka bersama-sama. Jika tidak, lepaskan mereka setelah beberapa hari kemudian. Apa yang kalian lakukan? Atas dasar apa kalian menangkapku? Yardo Zhang diborgol, dia terus meronta dan berteriak. Seorang polisi datang, mengeluarkan kartu identitasnya dan mengguncangkannya di depan Yardo Zhang, lalu berkata dengan dingin, "Direktur Divisi Investigasi Kejahatan Profesi, kamu diduga melakukan kejahatan dalam pekerjaan, silakan ikuti kami untuk membantu penyelidikan." Kingston Jiang memerintahkan, "Oh iya dan juga keluarga Tang, kalian sekalian memeriksanya. Tapi kalian harus melakukannya dengan diam-diam, jangan membuat seluruh dunia mengetahuinya." Dia tidak ingin membiarkan keluarga Tang pergi begitu saja. Mereka yang memfitnah Klu Tang, harus membayarnya. Bersambung.